Ini banyak job nih, berarti gearnya udah upgrade dong. Alhamdulillah. Upgrade. Sebelumnya pakai HP apa, sekarang pakai HP apa? Perlu disebut. Nggak apa-apa, kita sebutkan di sini. Halo Sobat Kartu Prakerja, balik lagi di podcast Jadi Bisa, sebuah podcast dari Kartu Prakerja. Kartu Prakerja adalah program peningkatan kompetensi untuk angkatan kerja di Indonesia. Karena kita percaya semua orang punya hak yang sama untuk meningkatkan kompetensinya. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol nih sama seorang alumni Kartu Prakerja dari daratan Madura. Wih, ada Mas Denny di sini. Halo Mas Denny. Halo. Bagaimana? Sehat? Alhamdulillah sejauh ini sehat. Alhamdulillah sejauh ini sehat ya. Seger banget nih kayaknya. Iya, habis mandi. Habis mandi, oke. Iya. Soalnya panas ya? Iya, panas. Lumayan Madura panas gerah. ya? Madura gerah ya? Seneng banget, iya. Madura gerah. Makanya mandi biar Iya, terlihat biar lebih segar. segar. Oke. Mas Denny, ini sebenarnya bukan pertama kali aku ke Madura nih. Iya. Tapi kayaknya Madura nih kan kota yang sebenarnya nggak terlalu ramai gitu ya. Iya, benar. Nah, Mas Denny sendiri kan tapi hidup di Pedalaman. bekerja di nggak pedalaman lah, maksudnya di pedalaman ya, di kota yang tidak terlalu ramai ini. Tapi kalau dengar-dengar nih, seorang content creator, weh, kenapa Mas memilih untuk menjadi seorang content creator? Itu dulu mungkin. Oke, baik. Pertama-tama saya ingin menjadi content creator itu yang pertama saya memikirkan ke fundamental yang akan datang. Oke. Dunia yang akan baru. Mm-mm. Yang mana itu nanti tahun berikutnya dan berikutnya itu ada yang namanya dunia metaverse. Oke. Jadi saya di situ ingin berkembang dari digital content creator itu dulu. Karena apa? Dari bawah kita harus mempunyai basic. Kalau udah punya basic itu untuk awal ke depannya itu bakalan lancar. Bakalan lancar, Mm-mm. karena yang dilihat di depan gitu ya, Iya. ke depannya akan seperti apa. Tapi kalau misalnya kita bicara tarik mundur sekarang kan Mas Denny Iya. sebagai content creator, ke depan akan ada dunia yang terus berkembang, metaverse dan lain-lain. Tapi nih kalau boleh kita kulik-kulik sedikit nih, Iya. masa lalunya Mas Denny seperti apa sih? Waktu ini kan tinggal di Madura, asli Iya. Madura Mas? Asli Tulen. Asli Tulen Madura dari kecil? Dari kecil lahir sini, cuman orang tua semuanya lahir di Jawa, semua orang Jawa. Semua orang Jawa ya, Jawa Tulen ya, Iya. dari kecil di Madura. Nah, waktu kecil Mas boleh dong cerita waktu kecil tuh gimana sih? Kan sekarang kita tahunya Mas Denny seorang content creator, saya tahunya Mas Denny seorang Iya. content creator. Tapi pasti ada nih momen-momen di masa kecil yang nggak tahu, mungkin kalau kita tarik mundur dikit, kuliah apa, sebelumnya lagi waktu kecil tuh sebenarnya cita-cita waktu kecil tuh apa sih Mas? Cita-cita dulu sih dari kecil sih ingin jadi polisi sih. Dari kecil pengen jadi polisi. Dari kecil pengen jadi polisi. Waktu kecil tuh kalau ditanya kan sering ditanya ya. Iya. Cita-citanya apa? Polisi. Iya. Oke, kenapa pengen jadi polisi? Karena di situ pertama Mm-mm. polisi itu kalau dilihat waktu kecil itu di jalan tuh gagah, Oke. berwibawa. Mm-mm. Jadi punya angan-angan aku pengen nanti suatu saat nanti kalau udah gede pengen jadi polisi, aparatur gitu-gitu. Terus abis itu kuliahnya apakah kepolisian atau apa? Nah, waktu kuliah saya alhamdulillah diterima di SNMPTN di Universitas Trunojoyo Madura. Di S1. Di jurusannya? Madura. Sarjana Hukum. Sarjana Hukum. Sarjana Hukum. Nah, itu kan ada terjadi perubahan tuh. Nah. Awalnya mau jadi polisi. Terus jurusan hukum. Itu kenapa Mas kalau boleh tahu? Jadi ceritanya dulu pernah daftar si polisi satu kali, cuman putus asa, mental udah kena, udah down, ya udahlah kuliah aja yang deket-deket dengan penegakan hukum. Oke. Seperti itu. Jadi saya terdaftarlah di SNMPTN sama orang tuanya juga, udah ambil aja siapa tahu itu nanti rezeki kamu. Kayak Oke. gitu. Ya udah didukung, ambillah SNMPTN. Oke, didukung sama orang tua ya berarti. Kalau boleh tahu berarti orang tua dari dulu dari Mas Denny mau jadi polisi itu emang udah dukung terus ya? Kalau didukung sih, kalau pikiran orang tua sih apa kata anak sih, kamu pengen kemana ya udah lanjutin. Yang penting sebagai orang tua saya ingin menunjung anak kayak gitu, pengen apa-apa kayak gitu. Oke, berarti emang dari kecil keputusan-keputusannya didukung gitu. Nah, abis itu kuliah hukum karena pengen jadi bagian nih dari aparatur negara Iya. gitu kan. Tapi terus sekarang profesinya sebagai content creator Mas. Apa yang membuat kayak ya udah deh kita ganti profesi? Pertama-tama ya menjadi content creator itu karena apa ya? Saya sebelum-sebelumnya emang dari zaman kuliah emang
udah mengenal apa sih kayak content creator kok bagus, menarik banget, terus kok dikagumi banyak orang, terus kok banyak yang apa namanya ngajuin sponsor sih kayak influencer kayak ini kok berawal dari content creator itu. Jadi aku pengen terjun bebas, wis nggak mikirin background saya apa, yang penting itu baik bagi saya, itu menguntungkan dan menyenangkan. Kayak gitu. Tapi berarti waktu lulus kuliah apakah langsung kayak pengen belajar untuk gimana sih caranya jadi content creator? Dan awalnya tuh saya nggak belajar content creator dulu. Waktu itu kan saya tahun 2020 awal itu udah lulus kuliah. Saya berdonasi tuh kerja di salah satu institusi kepolisian PHL, pencarian lepas, itu pimpinan waktu itu selama 2021. Nah kemudian habisnya itu saya break. Habisnya break saya ingin kayak kok seperti ini, kok kayak nggak nambah gini-gini aja, kayak ada kemampuan aku punya di bidang tertentu, cuman belum nampak saat ini kayak gitu. Jadi saya ingin kayak adalah ambil keputusan, ya udah aku pilih satu opsi yang bakal ini nanti kedepannya akan baik. Nah kemudian waktu itu ada program kartu prakerja itu, saya coba daftar. Nah habisnya daftar saya gagal. Nah dari situ saya mikir, apakah beneran sih kartu prakerja ini beneran dari pemerintah apa enggak, apa cuman sebatas kayak gini ketawa gimana. Nah saya pikir seperti itu. Nah kemudian saya coba tuh break, putus asa, udah nggak usah, paling ini bukan rezekinya. Kemudian 2022 saya mencoba daftar lagi di gelombang 25. Saya lolos. Nah, saya lolos, loh kok saya dapat SMS dari kartu prakerja kayak gitu. Wah ini peluang, apa yang aku mainin kemarin-kemarinnya, soalnya sebelum-sebelumnya saya sudah survei ke lembaga-lembaga pelatihan itu bahwasanya pelatihan ini bayar. Wah kendala ongkos dong, ongkir dong itu kan. Nah habisnya itu saya coba tuh di situ apa ya yang menarik, baik ini tepat. Ya udah saya milih di platform Pakar, belinya di Tokopedia. Waktu itu beli kalau nggak salah judulnya membuat konten kreator guys. Nah tapi itu kan udah sampai akhirnya dapat nih kartu prakerja. Tapi kan ada jeda tuh dari 2021 tadi Mas Denny cerita memutuskan kayaknya enggak deh di ikutan ini. Nah itu sampai akhirnya dapat kartu prakerja, belajar sendiri kah atau gimana? Ya lebih tepatnya ke YouTube sih, gimana caranya skema, kayak gimana sih caranya itu nggak efektif. Karena apa? Saya tuh tipe belajarnya yang harus ada tutor. Harus ada tutornya. Ada yang ngasih tahu. Ada yang ngajar. Jadi ya udahlah. Ya mungkin pada saat itu memang belum rezeki saya, kayak belum lolos dapat kartu prakerja itu. Makanya pas belajar seiring berjalannya waktu, ya udah, gue lah dapat kartu prakerja. Tapi pas sebelum dapat kartu prakerjanya ini kan belajar otodidak tadi ya? Iya. Itu udah mulai coba bikin. Ya, udah bikin. Udah ya? Cuman gagal. Ya itu yang tadi saya ucapkan, itu berarti bahwasanya mencoba ngupload yang views-nya itu pun kalau ada yang nonton paling banyak 5. 10 itu pun kalau udah seneng banget, siapa aja yang nonton. Kayak gitu. Tapi nggak nyerah ya? Nggak nyerah, bikin terus. Bikin terus. Ajar terus. Tapi sambil belajar juga. Belajar terus. Nah, berarti kan sebenarnya kalau dilihat dari cerita Mas Denny tadi, sebenarnya pengen jadi polisi, terus kuliah di hukum gitu kan. Nah, itu kan sebenarnya nggak ada ini sama sekali ya, background sama sekali. Apa mulainya tuh gimana sih Mas? Mulainya kayak nonton YouTube nih kayaknya menarik nih caranya gini. Apakah praktek-praktek terus atau gimana? Ya saya sih pertama itu adu nasib sih, lebih tapi terjun bebas. Aku nggak mau tahu latar belakang seorang SH atau S1 ataupun apa. Yang penting aku punya kemampuan, yang mana kemampuan aku itu bisa nanti menghasilkan. Kayak gitu. Jadi yang penting belajar punya kemampuan, punya kemampuan dan bisa menghasilkan, itu kata kuncinya ya. Terus akhirnya dapatlah ikutan pelatihan di Kartu Prakerja. Betul ya. Nah, tadi tentang menjadi content creator ya Mas ya. Nah, setelah itu ada perubahan nggak Mas? Ketika sebelumnya kan sebenarnya udah ada lah bekal sedikit-sedikit ya dari YouTube dan lain-lain. Habis itu ikut Kartu Prakerja, ada perubahan nggak?
perubahan skill nggak ada sih, tetap tetap Oke. konten kreator tetap Konten creator, tapi skillnya meningkat nggak tuh? meningkat. Oke, apa yang didapat mas dari pelatihan? Dari pelatihan itu sangat bermanfaat banget. Karena apa? Yang awalnya saya tuh nggak tahu apa-apa, itu bisa jadi tahu apa-apa. Dan yang kedua itu, pemerintah sangat antusiasme banget mendukung rakyatnya itu kayak pengen ningkatin soft skill dari segi kompetensinya diri masing-masing itu. Itu apa tuh mas yang dipelajari yang berharga banget kayaknya tuh di pelatihan itu? Pelatihan itu yang pertama itu algoritma sih. Algoritma, oke. Algoritma sosial media ya bener. berarti. Apa tuh mas spesifiknya sebelum dan sesudah? Sebelumnya emang nggak tahu mas gimana harus naruh algoritma? Iya. Waktu pertama kali sebelum ikut pelatihan, saya itu algoritmanya ngawur. Viral, TikTok, gini, bla bla bla, hashtag gini-gini. Amburadul, nggak tertata. Sesudah saya ikut pelatihan, itu udah ada peningkatan. Oke. Peningkatannya yang signifikan banget, kadang 100, 200. Pas habisnya itu bikin yang lebih baik lagi, hapus, bikin lagi, hapus, sampai benar-benar target goal seperti itu. Oke, mantap. Nah, sekarang kan kalau tadi Mas Denis bilang soal disupport nih sama orang tua ketika mau jadi polisi, ketika kuliah hukum. Ini sekarang gimana cara menjelaskan ke orang tua nih menjadi seorang content creator? Kalau bagi saya sih sebagai anak cowok tersendiri ya, lebih tepatnya saya mikir ke depannya sih. Orang tua saya juga udah pensiun, udah kerja seadanya kayak gitu. Jadi memberikan sebuah kepercayaan ke orang tua itu bagi saya itu berat banget. Tapi di situ maksud saya di situ bukan sebuah hambatan atau akhir dari semuanya, bukan. Saya harus meyakinkan kepada orang tua saya, tenang, anakmu bakalan jadi gitu. Apapun jalan yang dipilih ya. Oke. Karena apa? Sekarang itu untuk mendapatkan passive income dari yang didapat itu bukan dari perusahaan aja, banyak sekarang ladang-ladang kayak gitu. Oke, jadi itu yang dijelaskan ya ke orang tua, dan orang tua dukung. Iya. Orang tua dukung ya berarti. Untungnya dari kecil sampai sekarang disupport nih sama orang tua, apapun jalan yang mau diambil sama Mas Denny. Oke. Nah, kalau misalnya selain jadi content creator, kesibukan lain sehari-hari apa Mas Denny? Kalau kesibukan sehari-hari untuk saat ini sih ya itu edit video, terus misal teman butuh bantuan, ambil itu, bantuin dong. Ya udah, bantuin, ya udah. Apalagi kemarin waktu 2 bulan yang lalu banyak wedding itu. Ya udah, bantu itu. Sekarang alhamdulillah udah mau menjelang Maulid Nabi kali ya. Iya. Jadi job di situ sekarang tipis banget. Oke, tapi ada lah ya. Ada terus. Nih Mas, tadi kita ngomongin soal skill, ya kan? Skillnya ternyata sebelumnya belajar lewat otodidak gitu. Walaupun kuliahnya hukum gitu kan tadi. Terus habis itu setelah itu ikut pelatihan Kartu Prakerja. Kalau kita ngomongin soal alat Mas, kan kalau misalnya jadi seorang content creator tuh butuh alat, butuh gear kan. Kemarin-kemarin tuh pakai apa Mas? Sebelumnya pakai handphone sih. Pakai handphone. Jadi cuma pakai HP. Iya, handphone, cuma nanti resolusinya dikecilin biar kualitasnya HD. Itu gimana caranya? Ya udah, tapi ya ngoyo banget, sebelumnya itu susah banget. Editnya juga pakai HP? Iya, pakai VN, aplikasi seadanya. Pakai aplikasi VN. Jadi semua ngambil videonya, editnya semua pakai HP berarti. Oke. Nah, terus sampai sekarang masih pakai HP? Banyakan pakai HP-nya sekarang. Sekarang banyak pakai HP. Kenapa tuh? Kita gear-nya kenapa HP sih? Lo kan bisa pakai kamera atau apa gitu. Waktu itu beli sih bekas, ada di dalam, itu kayaknya nggak meet clock sama PC. Karena apa? Renderingnya tuh pun lama banget. Kalau misal beli pakai HP itu kan lebih bagus. HP-nya pun mendukung, support juga. Jadi lebih mudah aja kayak gitu. Ini banyak job nih, berarti gear-nya udah upgrade tuh. Alhamdulillah. Upgrade. Sebelumnya pakai HP apa? Sekarang pakai HP apa? Perlu disebut. Nggak apa-apa, kita sebutkan di sini. Dulu saya pakai Android. Sekarang alhamdulillah bisa beli iPhone. Luar biasa. Sekarang, tapi kenapa Mas? Maksudnya kenapa ya tadi ya mungkin HP-nya dipakai untuk jadi produktif ya berarti? Iya, ada HP untuk
chat sama klien, nah udah HP yang chat pribadi ada. Karena kalau jadi satu pasti akan bentrok. Oke. Gitu. Sekarang berarti kualitas videonya udah meningkat nih Iya. sekarang. Gimana Mas? Gimana bisa? Apakah sejak ikut Kartu Prakerja orderan makin banyak? Ya, Kan harganya lumayan tuh. Ya alhamdulillah. Semenjak ikut pelatihan ini udah benar-benar sangat bermanfaat sih bagi diri saya untuk pribadi. Karena apa ya, manfaatnya juga benar besar bagi saya. Makanya saya cukup terima kasih sama program Kartu Prakerja ini. Semoga di tahun berikutnya itu pasti ada terus, meskipun pemerintahnya bukan yang sekarang, tapi meskipun pemerintahan baru nanti tetap ada. Karena Kartu Prakerja ini udah diapresiasi oleh negara-negara lain tentunya. Oke, luar biasa. Jadi tadi berarti karena program Kartu Prakerja jadi bisa naik tingkat lagi nih, ya kan? Meningkatkan kompetensi, skill tadi itu. Nah, termasuk meningkatin gear juga. Gearnya meningkat ya Mas ya. Oke. Nah, berarti jadi investasi, betul ya? Nah Mas, sekarang kan kalau misalnya sekarang udah punya job wedding, untuk edit video pre-wedding apa segala macam. Kedepannya tuh apalagi sih yang diharapkan gitu sama seorang Denny? Saya ingin punya studio. Lengkap. Pengen bikin studio yang besar, terus punya karyawan buat edit, karena nggak mungkin kan kalau satu orang saya sendiri yang manajemen semuanya. Terus pengen ningkatin kredibilitas aku sebagai seorang content creator. Karena bagi saya pribadi untuk saat ini masih kurang banget. Jadi berarti masih pengen terus belajar juga, biar terus naik gitu ya. Iya. Termasuk mungkin nambah jejaring juga ya. Banget. Ya. Nah, kalau misalnya ini nih jadi seorang content creator, jadi video editor ya Mas berarti, editing video ya. Nah, itu tuh biasanya dapat, kalau yang video prewedding gitu-gitu dapat klien tuh dari mana sih? Dari teman itu, ada ikut komplotan. Komplotan ya? Iya. Komplotan, oke. Ikut komplotan dari teman. Jaringan apa-apa itu, yang penting tuh networking jaringan itu. Karena semakin banyak kita jaringan, maka semakin banyak peluang itu yang akan didapat. Semakin banyak jaringan, semakin banyak peluang. Kata kunci lagi tuh dari Mas Denny. Semakin banyak jaringan, semakin banyak peluang. Berarti sampai sekarang masih terhubung ya? Terhubung. Nah kan kalau di program Kartu Prakerja sendiri, selain pelatihan, tadi kan jadi ikut pelatihannya untuk content creator gitu. Kita juga ada kan insentif ya? Iya. Waktu itu insentifnya dipakai buat apa Mas? Insentif pertama sih waktu itu bayar cicilan. Aku laku ya. Habisnya itu saya pengen beli kayak perintilan gear-gear kecil-kecil kayak mounting itu kan saya butuh pasti. Lah, kemudian sisa 200 tuh buat beli stand laptop itu. Terus permakaman supaya ningkatin mood buat ngerjain sesuatu project itu. Berarti insentifnya dipakai lagi buat investasi agar lebih produktif. Luar biasa. Nah, tadi kita udah sampai sekarang kan Mas Denny juga bilang katanya masih sering belajar juga dan lain-lain. Insentifnya dipakai buat touch up kamar, buat ningkatin gear apa segala macam. Nah, kalau ditanya nih, insentif dan pelatihan lebih penting mana, Bu? Kalau menurut saya sih pelatihan sih. Kenapa? Karena kalau insentif itu udah stuck di situ aja, habis ya habis. Tapi ketika kita pelatihan, kita bakalan bisa menghasilkan. Nah, menghasilkan apa? Menghasilkan dari apa yang ilmu kita yang didapat itu dari pelatihan. Berarti kalau insentif kan misalnya sekian sudah habis langsung. Kalau pelatihan bisa berkali-kali lipat tuh. Karena apa? Itu menghasilkan. Gitu. Ilmu itu lebih mahal daripada uangnya. Ilmu lebih mahal, guys. Ilmu, sobat Kartu Prakerja sekalian, ilmu mahal. Jadi kalau misalnya ini ke depan misalnya ada pelatihan-pelatihan lagi gitu, mau ikutan? Luar biasa. Nih, mantap nih berarti ya. Kayak pengen terus meningkatkan soft skillnya. Soft skillnya, baik hard skill, soft skillnya pengen terus ditingkatkan biar penghasilannya juga meningkat gitu. Kalau gitu, jadi ini sangat-sangat sungguh saya sendiri ngerasa kayak
ih keren banget dari berani investasi di mungkin gear yang mahal karena pengen punya hasil yang bagus juga gitu kan. Mungkin terakhir nanti nih buat sobat kartu prakerja di luar sana, ada pesan nggak? Apa sih yang mau disampaikan ke mereka biar mungkin ke sobat kartu prakerja di luar sana bergerak juga gitu? Oke. Untuk sobat prakerja, jangan lupa semangat meskipun gagal, coba terus. Pasti dia diberikan sebuah kelolosan, entah itu sekarang ataupun nanti, pasti coba akan terus. Coba terus, Iya. coba terus, coba terus. Kalau gagal, coba lagi, gagal, coba lagi. Karena itu yang membuat lama-lama jadi bisa kayak nama podcast ini ya. Oke, terima kasih banyak Mas Dini, sehat-sehat. Siap. Terima kasih banyak Oke, waktunya. siap. Buat sobat kartu prakerja di rumah, terima kasih sudah mendengarkan, menyaksikan podcast ini. Kalau misalnya ada pertanyaan atau misalnya ada ide-ide konten, silahkan langsung di komen. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa di-share ke yang lain. Kalau kalian suka videonya, jangan lupa like, dan yang terpenting jangan lupa di subscribe. Sampai ketemu di podcast Jadi Bisa selanjutnya. Dadah!